Hai, selamat datang di channelnya Papi Bon. Selamat datang juga di Papipedia. Oke teman-teman, nah sekarang di Papipedia kedatangan tamu spesial teman lama gue. Di sini gue mengundang beliau karena keresahan gue mengenai dunia asuransi. Gue sangat-sangat buta. Tapi buat kamu yang sedikit alergi dengan asuransi, jangan skip video ini ya. Karena kamu akan dapat informasi-informasi yang kamu nggak tahu di luaran sana yang katanya ini gue udah datengin sumbernya langsung, dia akan bercerita. Nah tapi sebelumnya buat kamu yang belum mengenal sosok Valda ini, boleh dong bro, lo kenalin dulu nih. Oke, thank you bro. Siap. Ini teman lama gue sebetulnya. Nih gue perkenalkan diri bagi teman-teman yang pada belum kenal. Perkenalkan gue Valda. Gue sebagai agent insurance. Gue tuh bergerak di bidang ini tuh udah sekitar jalan 2 tahunan bro. Oke. Gitu. Gue tuh bergabung awal-awal pandemi lah gitu. Awal pandemi gue bergabung ya sampai saat ini gitu. Jadi bagi teman-teman yang keresahannya itu bingung ya, asuransi itu apa sih gitu. Yeah. Gue tuh takut deh sama asuransi, takut gue dibohongin. Itu sebetulnya nggak ada, itu hanya kekhawatiran teman-teman aja gitu. That's why kenapa gue mau berbagi nih cerita pengalaman gue juga bergerak di bidang insurance. Karena teman-teman pasti butuh deh namanya asuransi. Pokoknya teman-teman jangan sampai takut, resah dengar dari orang lain. Itu tuh coba jauh-jauhin yang kayak gitu-gitu. Intinya teman-teman pasti butuh, biar gimana pun proteksi diri tuh penting banget bro. Gua sampai saat ini terbuka pikiran gua sampai pada akhirnya gua memutuskan untuk sebagai agent insurance itu karena memang itu gua ngalamin sendiri. Gitu, gua ngalamin sendiri betapa gua butuhnya asuransi gitu. Karena ujung-ujungnya kalau lo berusaha sama rumah sakit itu nggak murah. Nggak murah dan nggak mudah. Dan nggak mudah. Itu prosesnya panjang gitu. Dan lo butuh effort juga. Gitu. Ya mungkin kan banyak teman-teman yang belum kena nih, belum pernah ngerasain. Jadi ya masih dengar katanya-katanya kan. Nah sekarang gini bro, sekarang kan banyak ya orang ketakutan nih. Karena media-media kan banyak banget nih ngasih kabar. Asuransi ini gagal klaim. Sekian miliar. Asuransi ini atau si ibu ini menabung 10 tahun. Pada saat mau cairin, gak cair. Si artis ini punya asuransi nggak bisa diklaim. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita udah ngobrol tadi ya kan, sebelum syuting kan udah ngobrol nih. Udah cukup, kalau gue sih udah cukup nyambung ya. Maksud gue tahu nih permasalahannya gitu ya. Cuman kalau buat temen-temen nih, kenapa hal itu bisa terjadi nih bro? Nah itu mungkin teman-teman juga penasaran nih. Iya benar-benar. Oke jadi gini bro, asuransi itu dia itu ada 3. Sebetulnya banyak ya programnya, modulnya banyak gitu ya. Tapi yang paling penting adalah 3. Lo tuh harus punya namanya proteksi kesehatan. Itu nomor 1. Yang kedua lo harus punya namanya proteksi kritis dan jiwa yang terakhir. Berarti 3 itu ya. 3 itu. That's why kenapa lo harus punya itu karena wajib deh kalau kesehatan wajib. Wajib kenapa? Karena memang kita tidak pernah tahu kapan kita sakit. Yang pertama. Yang kedua kritis, biasanya orang kita ya, nggak hanya kita, kebanyakan tuh manusia sebelum tutup usia dia akan terkena namanya masa kritis. Masa kritis gitu. Ketika dia sakit. Lalu yang ketiga jiwa, karena biar gimana pun tutup usia adalah jaminan pasti bro. Gitu. That's why kenapa lo harus punya 3 ini gitu, karena ini penting banget. Gitu. Dari ketiga-tiganya tuh kita harus mengcombine itu ya. Tapi gue menyarankan kalau teman-teman belum punya kesehatan, lo wajib punya kesehatan dulu minimal yang dari pemerintah. Lalu lo kalau lo punya, lo sudah mulai terpikir bahwa ternyata gue butuh ya kritis, lo harus punya. Ketiga, next stepnya tuh ya. Lalu yang ketiga lo harus punya jiwa. Tapi number 1-nya lo harus punya yang namanya kesehatan. Karena kita nggak tahu sakit itu kapan datangnya. Kecelakaan kapan, kita nggak pernah ada yang tahu. Tutup usia pun juga kita nggak pernah ada yang tahu. Nah, gitu. Ini juga ada nih, Val. Ketika kita baru punya asuransi, nah ini kan mungkin ada yang teredukasi, ada yang enggak nih. Kita baru bikin misalnya sebulan, iya kan?
Terus amit-amitnya nih kita kena penyakit kritis nih. Iya. Baru punya sebulan, bulan depan nggak bisa dipakai, ya kan? Oke. Apakah memang asuransi itu ada terms-nya seperti itu, atau ya sebenarnya sih bisa-bisa aja gitu, ya kan? Itu kadang-kadang nggak teredukasi mungkin ya, sama agent yang dia yang penting jualan aja gitu, nggak ada edukasinya, gitu kan? Betul. Ya kan itu kan juga harus dilurusin nih, biar teman-teman ketika dia membuka asuransi udah tahu nih, makanya kan kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari kan. Betul. Sedia payung sebelum hujan kan. Benar nggak kayak gitu? Jadi gini, untuk teman-teman yang masih bingung ya, sebetulnya teman-teman tuh kalau mau buka asuransi itu harus sehat dulu. Itu nggak bisa yang namanya buka asuransi ketika sakit tuh nggak bisa. Nggak bisa. Ya kan gitu ya. Tadi yang tadi lu bilang bro, kalau misalkan sedia payung sebelum hujan emang itu benar. Itu konsepnya memang seperti itu. Gitu. Lalu misalkan pertanyaannya tadi lu bilang kan kalau misalkan baru 1 bulan terus klaim gimana? Makanya gini, yang mahal itu di asuransi adalah jangka waktu menunggunya. Waktu tunggu yang paling mahal justru ya. Gitu, karena pertama yang tadi gue bilang bro, balik lagi, kita nggak pernah tahu kapan kita sakit. That's why makanya better lo harus bikin asuransi segera mungkin. Oke. Sedini mungkin. Sedini. Bahkan kalau ditanyanya yang paling efektif kapan sih? Hari ini. Karena kita nggak pernah tahu tuh sakitnya mau hari ini kita sakit, mau besok, mau lusa. Kita nggak pernah tahu. Bulan depan gitu ya. Jadi better lo bikin segera deh, gitu, karena memang beneran deh, lu jangan pernah namanya benturan sama rumah sakit, apalagi lu nggak punya manfaat kesehatan. Minimal balik lagi tadi gue bilang, lo harus punya yang dari pemerintah yang diwajibkan itu dulu. Itu dulu ya. Itu dulu deh. At least lu punya gitu itu ya. Punya untuk tanggungan kesehatan lu sendiri gitu ya. Nah, terus banyak juga nih, pasti banyak banget nih. Tenang aja bro, kantor gue punya asuransinya. Betul. Iya gak sih? Kadang-kadang kan ada kantor yang punya pemerintah juga, swasta juga punya gitu kan. Tapi kan kadang-kadang teman-teman ada yang nggak sadar nih. Betul. Iya kan? Swasta itu mungkin ada masa berlakunya mungkin, apa gimana, apa entar tiba-tiba tahun depan nggak bekerja sama, tiba-tiba disuruh cabut gitu kan. Seberapa penting nih buat para pekerja yang udah punya asuransi dari perusahaannya, ya kan? Seberapa penting deh? Penting banget. Kenapa? Karena kalau di corporate itu bro, itu tuh dia kan kontraknya setahun ya. Setahun, plafonnya misalkan setahun ini 1 M, masing-masing karyawannya misalkan 20 juta per tahun gitu ya. Tahun ini segitu. Bisa jadi tahun depan itu nggak segitu. Bisa berkurang juga. Bisa nambah juga. Tergantung kinerja perusahaan mungkin ya. Jadi memang konsepnya beda-beda gitu ya. Kenapa? Karena setahu gue sejauh ini saat ini perusahaan itu dengan adanya yang dari pemerintah ini wajib itu kecil. Nilai plafon untuk asuransi swastanya tuh nggak banyak. Porsinya ya. Yang dimana harga rumah sakit semakin dari tahun ke tahun gitu ya, itu semakin naik bro. Betul. Gak ada yang turun. Gak ada yang murah. Gak ada yang murah intinya. Gak ada yang murah. Gak ada yang murah. Jadi kalau lo punya dari perusahaan bagus, itu lo pertahankan. Better kalau lo ada rezeki, lo sisihin, tabungin sedikit untuk jiwa lo sendiri, untuk kesehatan lo sendiri gitu sih. Gitu. Berarti tetap harus mengkombinasi itu semua harus ya. Mengkombinasi. Ketika ada kesehatan dari kantor, berarti kita pribadi mungkin mempersiapkan di kritis dan jiwa itu ya. Kritisnya lo harus buat. Kalau misalkan kritisnya udah buat, lo tahun depannya lo buka untuk jiwanya. Gitu. Jadi untuk melengkapi semuanya. Kalau lo sudah punya 3 proteksi ini, insya Allah tidak mengganggu yang menjadi tabungan lo saat ini. Gitu. Kadang-kadang gini bro, gue sayang nih. Iya sih, gue sayang nih bayar sekian ratus ribu per bulan. Lebih baik gue nyicil motor, bener gak? Iya. Lebih baik gue beli rokok deh kan. Tapi kan lu beli rokok ya sekarang berapa sih harga rokok? 30 ribuan deh. 35.000 bro, mahal. 35.000. Mahal. Dua hari sekali 70.000. Kali berapa kan sama-sama aja, justru lebih tinggi kan. Bener. Nah, mungkin banyak teman-teman nih misalkan, gue gaji UMR nih, pas-pasan. Sebenarnya bisa nggak sih di build bahwa sebenarnya gaji UMR bahkan di bawah UMR kalau misalkan teman-teman misalkan pedagang gitu, bisa nggak sih gitu? Bisa bro, bisa banget. Sisihin aja bro, gini konsepnya lu beli bensin deh harian motor
20.000 lu sekali jalan 2 hari gitu. Lu tinggal sisihin untuk asuransi jiwa lo atau kesehatan lo atau kritis lo per hari 15.000 sampai 20.000 bisa dong harus. Bisa ya? Iya. Iya sih. Lu satu hari 50.000, 20.000 lu buat beli bensin motor lo, 10.000 lu buat makan siang, 20.000 atau 15.000 lu buat sisihin buat asuransi harusnya bisa. Jadi kalau lo ngitungnya per bulan mahal itu salah kalau menurut gue. Lu bisa hitung per hari kok. Gitu. Bisa di breakdown. Bisa lo breakdown. Iya. Gitu. Sebetulnya kalau emang elunya niat, elunya juga sayang sama diri lo sendiri, lo sayang sama keluarga lo, harusnya lo pikirin itu. Gitu. Lo harusnya bisa ngitung gimana sih caranya supaya gue bisa punya semua gitu. Bisa cover semuanya itu Gue ya. yakin semua orang itu bisa punya asuransi, bisa memproteksi dirinya sendiri, bisa nabung untuk keluarganya. Iya. Gitu. Karena balik lagi kita sebagai laki-laki ya, sebagai si pencari kerja itu wajib punya sih saran gue. Jangan sampai lo nggak punya, karena biar gimana pun kita itu penuh resiko bro. Iya. Setiap jalan, setiap langkah tuh kita punya resiko. Setuju. Ketika kita sakit nggak ada yang nyari duit ya kan. Itu lo bisa apa ya, bisa merubah yang sudah lo konsepkan selama setahun ke depan. Lo mau jalan-jalan ke Eropa misalkan, ya kan. Ketika amit-amit kita sakit, kita harus bayar rumah sakit dengan cara apa bro? Kalau lo nggak punya asuransi, minimal lo pasti pakai uang tabungan lo yang lo tabung selama setahun. Tabung selama setahun, habis dalam 2 hari bisa. 2 hari bro. Bisa kan? Bisa dong. Beneran bisa. Kecuali emang lo mau berobat ya ke paranormal misalkan, mungkin lo bisa. Iya. Gitu. Tapi saran gue saat ini tetap bro, rumah sakit itu jangan pernah merasa ngegampangin, rumah sakit paling sakit gue flu, enggak. Oh gitu. Tetap aja harus ada backup ya. Kita gaya hidup kita nih bro sampai saat ini tuh kayak yang lo dikit-dikit ngopi, dikit-dikit tuh ngerokok, ngobrol sama sini ngerokok ngopi, itu tuh udah salah satu racun yang ada dalam tubuh kita. Olahraga enggak gitu. That's why lo kemungkinan besar lo akan sakit tuh iya. Biarpun kita berdoanya ya Allah semoga kita cepat sembuh. Semoga sehat kita selalu. Ya. Tapi kan yang namanya sakit itu Namanya nggak pernah sakit. direncanain. Iya, kita nggak tahu. Balik lagi kita nggak tahu Kita nih. nggak pernah tahu sakit itu kapan. Nah, gue mau nyambungin nih sama isu yang sekarang lagi hot, Ya. yaitu isu resesi global. Oke. Mungkin ini nyambung nggak nyambung ya sebenarnya, Iya. karena kan balik lagi ya, kesehatan itu kan kita perlu. Perlu. Kita berdoa untuk sehat. Tapi kalau kita nggak punya pegangan, Iya. ketika kita sakit, sekarang 3 hari aja masuk rumah sakit bisa 12 juta. Bisa 12 juta. Bener gak? Betul. Nah sekarang kan ada resesi global lah katanya gitu ya. Katanya. Gue mau nyambungin dikit nih ke arah situ nih ya kan. Iya. Lebih baik duitnya gue tabung aja nih. Iya. Gue pegang aja, katanya kan resesi global. Gue harus punya duit cash. Iya. Apalah daripada gue Tabungan keluar. emas. Iya, tabungan emas kan lagi naik dan Iya. sebagainya macam. Lu punya saran nggak buat teman-teman yang masih belum kepikiran sebenarnya, masih belum kepikiran tentang manfaatnya, lu punya asuransi sendiri. Nah itu kan tujuannya gua ngundang lu, kita sebagai alhamdulillah sih udah lumayan melek lah gue masalah asuransi kan. Gue juga kan sebetulnya basicnya dari lo juga bro dulu. Itu dia. Cuman kan gue pengen tuh teman-teman yang lain juga ya udah ayo melek lah, dan ini juga pilihan lo ya, maksudnya pilihan kamu, nggak perlu ngikutin juga nggak apa-apa, tapi seenggak-enggaknya wawasan kamu tuh bertambah masalah asuransi ya kan. Lo melihatnya gimana? Padahal menurut gua resesi kan belum terlihat sebenarnya. Baru katanya kan. Cuman biar lebih terbuka lagi nih wawasannya, apa yang pandangan lo? Iya. Masalah kayak gini. Jadi gini bro, kalau menurut Bapak Presiden kan memang kita harus mengantisipasi akan terjadi resesi di 2023. Oke. Kita emang balik lagi, kita nggak pernah tahu, tapi gue sepakat tuh sama Pak Jokowi gitu ya, Pak Presiden, gue sepakat bahwa kita mempersiapkan diri penting. Iya. Lo harus punya yang namanya uang cash banyak saat ini. Iya dong. Lo harus punya, lo ikat pinggang. Gimana caranya lo nggak rese untuk jajan sana sini. Ya. Gitu. Ngerem diri sendiri ya. Bensin naik lo bro. Lo aja cari mobil murah, gua aja cari mobil murah yang hemat. Betul. Gitu ya. Sekarang lo bisa bayangkan ketika lo udah saving money banyak-banyak nih, ya kan? Tapi amit-amit lo nya sakit. Ya. Kira-kira yang lo simpan selama ini akan keluar gak? Keluar sih. Better lo sedikit sisihin. Artinya lo cacah aja. Lo pecah sedikit-sedikit tapi lo punya semua. Gitu.
better itu daripada lo harus membuang duit lo ketika lo sakit dengan tabungan lo yang lo persiapkan setahun ke depan untuk mempersiapkan adanya resesi gitu. Iya. Sampai saat ini itu penting. Oke. Karena balik lagi rumah sakit itu nggak murah, bro. Wah, itu Itu udah kata nggak kunci murah, banget tuh. iya. Itu udah kata kunci. Rumah sakit Nggak ada yang murah. Nggak ada yang murah. Nggak ada yang turun harganya. Nggak ada yang turun. Nggak ada ya. Naik terus. Nggak Harga ada. dokter naik terus. Nah, buat teman-teman nih, misalkan teman-teman Iya. tertarik, pengen, misalkan gue pengen buka asuransi di A, di Iya, B, iya. di C. Lu punya tips gak? Teman-teman ini harus agentnya tuh kayak gimana sih? Karena kan agent itu berperan dong. Betul. Ketika teman-teman sakit. Jangan sampai teman-teman sakit, agent Dia nggak resign, nggak bantuin. Resign dong. Iya kan? Iya dong. Iya. Iya kan tiba-tiba dia udah, gue udah cabut nih bro. Iya. Sorry nih, gak bisa bantu nih Iya, gitu iya, kan. iya. Nah lu punya tips gak? Gimana cara milih agent yang oke? Ya. Terus ketika agent itu sudah tidak ada di perusahaan tersebut, Ya. apa yang harus gue lakukan? Iya. Nah itu penting tuh. Jadi gini teman-teman. Ya. Teman-teman itu sebetulnya ya, kalau buat gue semua asuransi itu bagus konsepnya, Ya. sama tujuannya membantu orang gitu ya. Setuju gue. Memang teman-teman di sini tuh harus bener-bener pilih yang namanya agent yang tepat untuk teman-teman. Karena ini tuh kaitannya adalah kalau lu aja tanya gimana sih cara berobat gitu, itu tuh tugasnya agent tuh yang menjelaskan gimana sih lu cara berobatnya yang benar, gimana sih caranya supaya semuanya tercover, Ya. gitu. Karena kan balik lagi tadi bro yang gue bilang bahwa yang namanya asuransi itu yang mahal adalah masa tunggunya. Betul. Gitu. Kalau lu udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, insya Allah aman. Tapi kalau lu tadi balik lagi nih, kalau lu baru sebulan, 2 bulan, terus sakit, aduh. Itu ngeri bro, Iya sih. ngeri. Makanya yang mahal itu bukan karena biaya iurannya ya, premi per bulan tuh nggak mahal kok bro. Iya. Masih worth it gitu ya, dibanding lo harus bayar hari itu 12 juta, 30 juta gitu. Ya kan, better lo sisihin sedikit duit lo untuk asuransi, terus lo cari agent yang memang itu proper untuk lo, nyaman buat lo, diajakin diskusi juga oke, kalau ditelepon juga diangkat gitu ya bro. Fast respon. Semuanya memang harus lewat agent. Apabila nih teman-teman udah punya asuransi, lalu agentnya misalkan nggak aktif gitu, itu teman-teman juga bisa apa ya bahasanya, mungkin dipindah alihkan ke teman-teman agent yang lain. Oke. Gitu, itu boleh. Itu boleh ya? Itu boleh. Boleh Jadi ya? teman-teman kalau Jadi nggak perlu khawatir ya? Gue punya Nggak perlu asuransi tapi gue khawatir nggak tahu nih agentnya karena bapak gue dulu tuh daftarin. Iya, Nah, iya. itu ada jalan keluarnya. Tetap didampingin. Nggak usah sedih dulu Nggak ya? usah sedih. Tiba-tiba, ya udah Iya, keluar lagi, ada. udah nggak aktif Ada. lagi. Iya, Itu lo iya. bisa nanti tiba-tiba lo akan ditelepon sama teman-teman agen yang lain gitu. Jadi pokoknya teman-teman jangan pernah khawatir kalau teman-teman tuh merasa kayaknya agen gue nggak aktif deh. Iya sih. Nanti gue bisa bantu itu atau nanti ada teman-teman yang lain juga yang bisa bantu gitu. Intinya teman-teman nggak perlu khawatir kalau tiba-tiba merasa agennya nggak aktif, agennya nggak bantuin, teman-teman bisa tanya sama gue bisa bantu semaksimal gue memecahkan apa sih yang menjadi ketakutan saat ini. Iya. Gitu bro. Jadi nggak perlu khawatir tuh. Nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Kadang-kadang kita jipernya gitu ya. Iya sih. Lagi bayar. Terus bantuin gue nih. Iya. Pas di WA, gak dibales. Dibaca doang nih. Akses lagi, gue nggak tahu siapa ya. Gitu. Iya makanya kan. Ya, itu kebingung dong. Bingung. Bro, kalau orang pengen nanya sama lu boleh kan? Boleh. Boleh kan? Boleh. Caranya gimana? Apakah harus DM Instagram lu? Atau ada WhatsApp? Atau ada Telegram mungkin? Gimana caranya ngubungin lu lah? Teman-teman bisa, kalau teman-teman pengen tanya-tanya, pengen ngobrol, pengen sharing, yang udah punya asuransi juga boleh. Silakan teman-teman bisa add Instagram gue ke Valda_MMM. M-nya 3? M-nya 3. Oke. Valda_MMM gitu. Atau ke nomor 081319763083. Teman-teman kapan aja teman-teman mau WhatsApp silakan, mau nanya silakan. Kita ngobrol bareng aja karena kayaknya banyak orang yang mau nanya tapi malu-malu bro. Yes. Nggak betul. kenal. Kita nggak kenal. Karena lo juga nggak nyapa gue dan gue juga nggak nyapa lo gitu. Jadi kita nggak kenal bro. Gitu. Beda cerita kalau misalkan lo sapa gue sapa lo. Kita ngobrol dulu. Iya sih. Nah, nanti kontaknya Valda ini akan gue taruh di deskripsi kali ya. Boleh. Terakhir bro. Ya. Bisikin dong. Premi paling kecil per bulan.
Ya, ini kan kadang-kadang kan mereka juga nggak usah gua deh. Iya. Gila, gua harus bayar 2 juta per bulan misalkan gitu kan. Iya dong. Gua bayar 2 juta, penghasilan gua 3 juta. Gak cukup dong. Gak cukup dong. Bisikin aja deh, bisikin. Murah, Bro. Pokoknya ya, ini tipsnya, lo nabung per hari 15.000 sampai 20.000 lo bisa punya polis. Oh gitu, sisihkan. Gitu. Sisihkan 15 sampai 20.000 lu punya per hari polis. lu punya polis. Ya cincai lah. Worth it. Duit itu pasti keluar. Entah tiba-tiba dan bermanfaat. Iya, entah tiba-tiba keluar buat makan. Betul. Atau tiba-tiba lagi jalan lihat lato-lato, beli. Ya, lu beli lato-lato aja 10.000, Bro. Iya, pasti mainin pecah. Iya. Besok nggak bisa dimainin. Penyakit. Tapi lu nggak punya asuransi atau lu nggak punya proteksi kesehatan, kelar. Iya. Benjol cuma dikompres. Mahal, Bro, dia. Oh iya, benjol mahal. juga, iya. Mahal. Banyak tuh sekarang. Balik lagi mahal ya. Mahal. Nah, mahal. lu bisa nggak? Gue minta rinciin ketika gue seorang pekerja punya asuransi dari kantor, tapi gaji gue UMR. Oh bisa. Bisa. Nah ini. Nah di episode ini gue perkenalan dulu nih tentang insurance. Jadi buat teman-teman yang kita sih niatnya untuk mengedukasi lebih lanjut ya. Betul. Dan kita akan bikin beberapa part, beberapa seri karena kalau gua ngobrolin di sini itu udah panjang banget pasti dan kalian akan bosan. Lebih baik gue bikin part. Nah di part selanjutnya ini adalah part yang seru nih menurut gue. Karena gue akan minta tolong Mas Valda ini bikinin gimana caranya gue mau bikin polis asuransi pola nyambungnya dengan gaji gue UMR. Terus bedanya kesehatan kritis sama jiwa. Apa yang harus gue ambil? Oke. Nanti gue buatin ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube-nya Pak Apibon, langsung aja klik subscribe dan klik like videonya Pak Apibon. Oke, gua Pak Apibon pamit dan Valda. Sampai ketemu lagi di video Pak Apibon selanjutnya. Sehat selalu. Bye.